Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Ekologi Budaya. Dengan nama-nama penyusun kelompok teori ini adalah dengan saya sendiri, Christina Simamora, dan teman saya, P.T.P. Rasimamora, Joel Bethesda Simanjuntak, Elfrida Simanulang, Batratu Nafis, dan Nur Mawadah. Lanjut, Kak. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat bahan mentah budaya. Demikian ungkapan yang disampaikan oleh Ralph Linton dalam bukunya The Study of Man pada tahun 1936. Individu-individu dalam masyarakat saling berinteraksi timbal balik sehingga menimbulkan budaya. Individu-individu ini ada yang mempunyai kemampuan merubah alam dan kemampuan membentuk baru dari benda yang sudah ada, seperti kayu diberi baru berupa alat-alat rumah tangga. Lanjut, Kak. Konsep kebudayaan adalah sistem ide yang dimiliki bersama oleh pendukungnya yang meliputi kepercayaan, pengetahuan, norma, dan keseluruhan cara mengungkapkan perasaan dengan bahasa lisan, bahasa tulisan, nyanyian, permainan musik, tarian, lukisan, dan penggunaan lambang bagi kepentingan lain. Lanjut. Pengertian ekologi budaya. Ekologi budaya adalah sebuah cara pandang memahami persoalan lingkungan hidup dalam perspektif budaya, atau sebaliknya, bagaimana memahami kebudayaan dalam perspektif lingkungan hidup. Ekologi budaya muncul sebagai hasil kerja Carl Sauer pada geografi dan pemikiran dalam antropologi. Ekologi budaya mempelajari bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan alamnya. Sekian yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya B. Tokoh ekologi budaya. Ekologi budaya bermula dari sebuah aliran yang dikembangkan dalam antropologi yang dipelopori oleh seorang sarjana Amerika Utara bernama Julian Stewart pada tahun 1902 sampai 1972. Ia adalah orang pertama yang memasukkan kajian tentang hubungan antara budaya dengan lingkungan ke dalam bidang kajian ekologis. Suatu ciri dalam ekologi budaya adalah perhatian mengenai adaptasi pada dua tataran. Pertama, sehubungan dengan cara sistem budaya beradaptasi terhadap lingkungan totalnya. Dan kedua, sebagai konsep adaptasi sistemik. Perhatian terhadap cara institusi dalam suatu budaya beradaptasi dan saling menyesuaikan diri. Unit adaptasi makhluk manusia meliputi organisme dan lingkungan yang merupakan suatu ekosistem, yaitu sistem atau kesatuan yang berfungsi dan terdiri atas lingkungan fisik berikut berbagai organisme yang hidup di dalamnya. Dalam beradaptasi dengan lingkungan, menurut Stewart, manusia memiliki corak yang khas dan unik. Salah satunya adalah proses perkembangan kebudayaan. Proses perkembangannya di berbagai belahan bumi tidak terlepas antara satu dan lainnya, dan bahkan ada beberapa di antaranya yang tampak sejajar, terutama pada sistem mata pencarian hidup, sistem kemasyarakatan, dan sistem religi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nur Mawadah. C. Sejarah ekologi budaya. Sejarah antropolog Julian Stewart 1902 sampai 1972 menciptakan istilah tersebut, membayangkan ekologi budaya sebagai metodologi untuk memahami bagaimana manusia beradaptasi dengan berbagai macam lingkungan. Artinya, meskipun lingkungan mempengaruhi karakter adaptasi manusia, tidak menentukannya. Dengan cara ini, Stewart dengan bijak memisahkan keanehan lingkungan dari cara kerja batin budaya yang menempati lingkungan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya
saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Badrun Hafiz. D. Peranan tradisi lisan dalam mengupayakan kelestarian lingkungan. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan tradisi lisan sebagai warisan kebudayaan masa lalu. Hal itu dilatar belakangi oleh 1. Negara Indonesia bersifat pluralistik. Maksud masyarakat Indonesia bersifat pluralistik adalah masyarakat Indonesia terdiri dari banyak suku, etnis, golongan, agama, dan lain-lain. 2. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan. 3. Corak kehidupan masyarakat Indonesia yang agraris dan tradisional. Tradisi lisan tersebut tidak semata sebagai wacana budaya lokal, tetapi juga sebagai media untuk pendidikan, sosialisasi nilai-nilai, dan identitas kelokalannya. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Vera Simamora. Yang berikutnya adalah E. Tradisi lisan dan ekologi budaya sebagai pendekatan. Menurut Dananjaya atau dalam Sukatman 2009, mengemukakan 8 ciri yang melekat dalam tradisi lisan, yaitu yang pertama, penyebaran dan pewarisannya bisa dilakukan dengan lisan, yakni dari mulut ke mulut dengan contoh isyarat atau alat bantu mengingat. Yang kedua adalah bersifat tradisional, yakni berbentuk relatif dan standar. Yang ketiga, bersifat anonim. Yang keempat, mempunyai varian dan versi berbeda. Yang kelima, mempunyai pola berbentuk. Yang keenam, mempunyai kegunaan bagi kolektif tertentu. Yang ketujuh, menjadi milik bersama suatu kolektif. Dan yang terakhir adalah bersifat polos dan lugu sehingga sering terasa kasar atau terlalu sopan. Yang berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi dapat kita simpulkan, ekologi budaya adalah sebuah cara pandang memahami persoalan lingkungan hidup dalam perspektif budaya. Atau sebaliknya, bagaimana memahami kebudayaan dalam perspektif lingkungan hidup. Ulang-alik antara lingkungan hidup atau ekologi dan budaya, itulah yang menjadi bidang garap ekologi budaya, atau disingkat ELBUD. Ekologi budaya muncul sebagai hasil kerja Kalksep pada geografi dan pemikiran dalam antropologi. Ekologi budaya mempelajari bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan alamnya. Demikian presentasi kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum, sekian dan terima kasih. Shalom.